Welcome to my channel. Masih dalam suasana yang kecewa, masih suasana yang kesal, gundah gulana atau apapun itu terkait menyusul kekalahan Indonesia dari China di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya. Dari grup C kita kalah 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium kemarin, atau lebih tepatnya hari Selasa tanggal 15 Oktober. Sebuah kekalahan yang menarik untuk dibahas ya, bukan soal ya peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia juga agak sedikit ya menjadi tanda tanya, walaupun masih ada 6 pertandingan, tapi juga kita harus mulai bisa menatap laga-laga berikutnya untuk mempersiapkan supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan kemarin itu tidak terulang lagi. Nah, di kesempatan kali ini saat ini gue masih ada lagi transit di Fuzhou, jadi lumayan lama, ada 8 jam gue transit di sini karena seharusnya gue berangkat agak lebih siang dari Qingdao, tapi dimajukan jadi transitnya lama. Jadi ada kesempatan untuk menyapa kalian. Gue mau membahas dosa-dosa Sintayong ya. Tentunya kita harus fair mengkritik kalau memang pelatih ada membuat kesalahan supaya tidak terulang lagi di pertandingan berikutnya ya. Seperti kita ketahui nanti tanggal 15 November kita akan menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno atau di Jakarta, dan selang 4 hari tanggal 19 kita akan menjamu Saudi ya. Jadi semoga kita di 2 pertandingan ini paling nggak kita menang lawan Saudi deh. Kalau lawan Jepang kita tahu ini sangat berat ya, walaupun kita berharap bisa seri, tapi paling nggak lawan Saudi jangan sampai lepas, karena di pertarungan grup C ini 1 poin itu bahkan sangat bermakna ya, karena bisa membuat satu tim itu naik mungkin 2 strip, dan membuat juga kalau kita kehilangan poin nggak menang itu bisa kita langsung dari posisi 2 atau 3 ke bawah ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Jadi kemarin gue udah buat video memang hanya umum, tapi ini akan lebih detail lagi. Pertama soal line up, sebenarnya kita semua udah tahu ya, semua kita kaget ya, bukan hanya orang yang kaget, tapi juga PSSI, terutama Pak Erick Thohir ya. Ini gue ada ada informasi lah, Pak Erick Thohir itu agak kaget melihat line up yang diturunkan oleh Sintayong. Bahkan ada kata-kata seperti ini nih, ini info orang dalam ya. Intinya capek-capek federasi ya menaturalisasi pemain buru-buru sampai bolak-balik ke Belgia. Kita tahu semua Reinders dan Hilgers itu dinaturalisasi di Brussels ya, tapi kemudian ya bahkan kemarin Reinders nggak masuk di DSP. Gue tahu ya memang ini adalah otoritas dari STY, tapi gue rasa nggak ada alasan untuk misalnya contoh untuk Reinders ya, kemarin itu dicarangkan itu bahkan nggak masuk cadangan sekalipun ya. So what's the point gitu? Kalau memang dia tidak punya, emang itu otoritasnya pelatih, tapi kalau memang dia tidak ingin memainkan Reinders misalnya, ngapain diburu-buru kan gitu kan? Mendingan nanti atau bagaimana gitu. Tapi anyway, bukan hanya itu. Sebenarnya kemarin dosa utama, kalau kalian setuju, dan gue yakin sebagian besar dari kalian setuju, dosa utama dari STI itu adalah kemarin tidak memainkan Tom Hai dan Sandy Walsh sejak menit pertama. Dalam beberapa kesempatan gue selalu bilang, Tom Hai ini adalah pemain yang lu nggak perlu mikir untuk memasukkan dia di starter kalau dia tidak cedera ya, not even 100%. Kalau dia mungkin hanya 90%, 80% sekalipun, itu harusnya dia dimainkan ya. Memang mungkin dia tidak akan bisa bermain selama 90 menit kalau dia tidak fit 100%, tapi kemampuan dia kita bisa lihat kemarin ketika dia masuk itu permainan langsung hidup. Kemudian umpan-umpannya juga luar biasa ya, di luar gol yang diciptakan sama dia deh ya. Dalam beberapa kesempatan gue selalu mengungkapkan ke kalian, di Al Merseyside itu luar biasa permainannya, gila umpan-umpannya, terus dia buka ruang, first touch-nya itu semua perfect ya. Tapi kemudian aneh, tiba-tiba nggak dimainin sama sekali. Ya ini benar-benar dosa yang gak termaafkan. Dan yang kedua adalah, ini sekali lagi kita jangan menghujat pemain ya. Ini semua adalah keputusan pelatih. Ketika tim ini menang itu adalah tanggung jawab pelatih. Ketika kalah itu pun tanggung jawab pelatih. Jadi soal Asnawi ya, oke, seorang pelatih mungkin melakukan kesalahan di awal-awal dengan menurunkan pemain yang tidak perform, atau mungkin pemainnya memang tidak disangka, tidak dinyana itu tidak perform. Tapi kan ada babak kedua awal. Nah, ketika babak kedua awal itu
dimulai, memang ada pergantian beberapa pemain yang dilakukan oleh STY, which is itu adalah respon yang positif karena kita sama sekali nggak konsentrasi, nggak fokus di babak yang pertama. Tapi penggantian ini juga tidak lebih baik menurut gua. Ada satu dua lah yang bagus, tapi tidak lebih baik. Malah yang seharusnya Asnawi ini harus ditarik keluar karena udah beberapa kali melakukan dribbling yang nggak jelas, kemudian nge-push terus tapi nggak lewat-lewat, dan yang paling penting adalah ketika permainan sudah intensitasnya tinggi dia ngedelay. Ini udah jelas banget, orang nggak perlu seorang pelatih lisensi A lah untuk menganalisa ini, tapi kemudian dia terlalu lama ditarik keluar. Ya, ini akhirnya membuat pertandingan menjadi kedrag. Ya, jadi akhirnya kita lihat, menurut gue ya, salah satu alasan juga Mads Hilgers lepas menjaga Yuning ya, pencetak gol kedua itu juga gara-gara dia memang ngelihat ada yang nggak jalan nih di sisi kanan, sehingga dia akhirnya naik terus. At one point dia akhirnya kena counter attack dan selesai ya. Walaupun memang secara individu kesalahan dia, tapi itu juga karena ada kolektivitas yang tidak jalan di kanan. Kemudian tadi itu di tengah, Nathan dan Ivar Jenner ini dua pemain yang bagus tapi sebagai worker, menjaga transisi bertahan, kemudian juga menjegal pemain lawan. Tapi untuk mendeliver ball ke depan, kreativitas ini mereka nggak punya. Ini cukup mengagetkan ketika dua pemain ini ditaruh secara bersamaan. Itu yang tadi gue bilang, nggak ada Tom Haye, tidak ada kreativitas. Nah kemudian di lini belakang, ini yang seperti gue bilang di presscon, gue udah tanyain ke Martin Paes. Intinya gini, gue tanyain, lu gimana sih main dengan tiga pemain yang lu tidak pernah main satu sama lain, jarang lah gitu, kecuali dengan Jai. Dan ini kan pasti membutuhkan adaptasi. Ya Hilgers baru disumpah ya, kemudian main sekali lawan Saudi dan langsung main lagi lawan China. Jordi Amat baru balik dari cedera. Ya, jadi ini semua nih benar-benar baru di lini belakang. Ini gue bilang sih luar biasa riskan ya. Jadi harusnya udah Jai sama Rido tuh udah aman dulu. Ngapain lu ganti-ganti lagi? Ya, atau ya masukin Hilgers satu aja. Jangan kayak kemarin tiba-tiba Verdong lu tarik keluar. Ini kemudian Sen Patinama lu taruh left back. Itu nggak perlu diganti-ganti, tapi diganti-ganti gitu. Terlepas dari blunder yang dilakukan oleh Sen Patinama di kebobolan yang pertama ya. Jadi udah selesai. Jai di tengah ya, atau mungkin di kiri, Rido di tengah. Pokoknya intinya Hilgers, Jai dan Rido. Udah selesai. Kirinya Verdong aman. Tengahnya si Jenner sama si Tom Haye. Ya kan. Nah, kalau untuk right wing Witan, menurut gua dia bukan aja jelek mainnya, tapi karena nggak ada dapat supply juga, karena di belakang udah repot untuk mengalirkan bola ke depan. Bolanya nggak ngalir ke depan lah, intinya seperti itu. Dan semua ini menurut gua adalah buah dari underestimate atau nganggap remeh China ya. Ketika mereka 3 pertandingan tampil tanpa kemenangan, kalah terus ya, kemudian kita baru saja menahan Bahrain 2-2, hampir menang dengan status 3 pertandingan tidak terkalahkan. ST ini kan orangnya agak overthinking ya, suka merubah-rubah formasi. Tapi kali ini kelebihan. Biasanya kayak kemarin itu lawan Bahrain dia hanya merubah di right wing dengan Malik Rizaldi, which is nggak ada masalah. Karena emang posisi ini nggak ada yang benar-benar firm, kecuali di posisi penyerang tengah dan kiri, yaitu Ragnar dan juga Rafael Strike. Tapi yang lain-lain dia udah firm gitu loh. Sampai kalau gue lihat komen-komen juga kan, apa sih susahnya menaruh pemain atau tim yang terbaik, don't chase the winning team gitu loh. 1-2 oke lah. Nah, kalaupun dia mau melakukan katakanlah eksperimen, dia jangan di pertandingan seperti ini dong. Katakanlah kalau misalnya udah unggul 3-0 di babak kedua, itu kan even seorang Guardiola pun nggak akan melakukan itu. Gue ingat kok dalam beberapa kesempatan setiap line up turun, walaupun lawan itu mungkin seperti Luton atau mungkin Burnley, dia menampilkan tim terbaiknya. Paling 1-2 yang dirubah. Nah kalau udah unggul 3-0, 4-0, baru dia lakukan perubahan-perubahan, kasihlah menit play pemain yang belum, atau mungkin dia coba formasi yang berbeda, misalnya 1 striker jadi 2 striker. Jadi memang ini adalah cerminan dari underestimate atau nganggap remehnya Sintayong ke tim nasional China yang memang belum dapat poin di 3 pertandingan sebelumnya. Cuman di sisi lain teman-teman, yang gue bikin kagum ya kalau kita bicara dari tim lawan, ini adalah kekompakan mereka. Jadi ketika timnya terpuruk, ketika mungkin media-media menggembar-gemborkan mereka terpecah dan sebagainya, mereka justru kompak. Kalian lihat nggak di belakang gawang, kurva sud dan kurva north, gue bilangnya gitu aja deh biar gampang.
Itu sehari sebelumnya ketika gue ke lapangan, kalian yang ngikutin channel gue pasti tahu ya, gue memberikan report langsung dari dalam lapangan. Itu mereka sudah mempersiapkan koreo, walaupun nggak sebagus koreo di Indonesia atau di Jakarta ya, tapi mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Dan gue nggak nyangka mereka sekompak dan seseragam itu. Ya, kalau kalian yang bertanya-tanya, kok itu seragamnya bisa apa namanya bisa sama semua tuh yang di belakang gawang dua-duanya, itu karena memang disediakan oleh federasi, dikasih baju merah semua. Itu di depan gua ngeliat, gue pikir jualan. Gue tadinya sempat mau beli sebenarnya, jujur ya, mau beli jersey tuan rumah untuk koleksi. Tapi dia karena di sini orang yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi dia kayak bilang enggak gitu lah. Jadi gue baru sadar ternyata itu untuk dibagikan secara gratis kepada fans tuan rumah supaya mereka bisa menggelorakan semangat untuk merebut poin dari Indonesia yang mungkin mereka anggap itu yang paling lemah. Kemudian juga pemain kompak, jadi semuanya tuh mereka benar-benar satu kesatuan. Moral story-nya apa? Ketika mereka terpuruk 3 kali kekalahan di kualifikasi Piala Dunia, kali ini mereka justru bersatu kompak. Nah, ini yang gue lihat saat ini tidak terjadi di kita. Ketika kita ada satu kekalahan, mulai semuanya, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Terus mulailah tuh begundal-bundal, si botak-botak tuh mulai keluar dari sarangnya, mulai bikin statement-statement yang lucu. Menurut gue sih perbedaannya itu. Nah, gue cuma mau bilang kita harus fair ya mengkritisi Sintayong ketika dia punya kekurangan, siapapun itu. Tapi di sisi lain kita jangan pernah berhenti mendukung tim nasional. Ya, kalau ada kesalahan kita koreksi, karena tim ini PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini on the right track. Tapi on the right track pun memang kadang-kadang geser-geser sedikit, ada kesalahan, itu normal. Ingat, kita ini bukan Brazil, bukan Prancis yang sudah established baik secara kemampuan individu maupun juga pembinaan usia dan lain-lain. Jadi kita sedang membangun, kita berikan masukan, kita koreksi, tapi bukan berarti kita tinggalkan, apalagi ikut-ikutan katakanlah menghujat pemain dan juga tim. Itu yang gue lihat dari semangat dari Cina di pertandingan kemarin yang harus kita tiru nanti bulan November, tanggal 15 dan juga tanggal 19 menghadapi Jepang dan juga Saudi. Jadi ya mungkin itu sedikit ya review dari gua soal taktik dan strategi yang memang kita harus diajarkan untuk lebih humble, untuk menghargai lawan. Dan itulah gue lihat justru yang dilakukan oleh pelatih-pelatih besar di dunia. Even sekalipun Guardiola, dia tidak pernah menganggap remeh, kecuali mungkin 2021 ya, ketika dia menghadapi Chelsea di final, dia main tanpa DM dan akhirnya hancur. Nah, itu pun akhirnya dibayar 2 tahun kemudian 2023 dengan mendapatkan gelar Liga Champions. Jadi untuk Sintayong, please stay humble dan kembali fokus dan jangan terlalu banyak berjudi, karena kalau berjudi kata Bang Roma Irama itu haram. Oke? Last but not least, jadi ini akan menjadi video gue terakhir dari oleh-oleh dari China. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, memberikan masukan. Ada yang DM langsung, ada yang WhatsApp langsung dan lain-lain. Terima kasih, I do really appreciate. Dan sebentar lagi gue akan boarding, pas banget ini ya, mungkin sekitar 5-10 menit akan boarding. Perjalanan ke Jakarta itu sekitar hampir 6 jam, so akan lumayan melelahkan ya. Kan gue juga belum tidur, ya udah tidur tapi sedikit-sedikit. Jadi see you in Jakarta, see you juga bulan November. Tetap semangat dukung Garuda, I love you, dan bye-bye, sehat selalu ya.